Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Ustadz Zulkifli Syukur. Saya sudah buatkan satu pantun khusus untuk beliau. Kalau makan sayur jamur, jangan lupa dicampur lada. Kalau selalu menggantikan gubernur, lama-lama bisa jadi sekda. Yang pantun bau, pantun lama lah. Yang sama kita hormati Direktur Bank Riau Kepri Syariah. Mudah-mudahan masyarakat lipat kain, kampar kiri semuanya menabung di Bank Riau Kepri Syariah. Nah, ibunya aminnya tidak yakin namanya. Beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan lagi di bank konvensional. Memang banyak bank syariah, tapi yang punya kita, punya awak, uang Riau, uang Islam adalah Bank Riau Kepri Syariah. Kami yayasan pakai Bank Riau Kepri Syariah. Hasil duitnya, CSR-nya balik lagi ke masyarakat Riau. Mudah-mudahan terus berkembang insyaallah. Amin. Hadir bersama kita Komisioner Basnas Provinsi Riau Ustadz Jamaluddin. Hadir juga bersama kita Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas. Tentu saja yang istimewa adalah Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Mizan. Bapak Ibu hadirin hadirat, mudah-mudahan kita istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ibadah itu dibagi empat. Ibadah nang pertama ibadah badan, nang kedua ibadah lisan, nang ketiga ibadah harta, nang keempat ibadah hati. Ambo ulang sekali lagi. Bagi yang menulis, tulis untuk masuk laporan sekolah besok pagi. Yang tidak menulis, rekam. Yang tidak bisa merekam, jangan khawatir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ibadah yang pertama badan, ibadah yang kedua lisan, ibadah yang ketiga harta, ibadah yang keempat hati. Keempat ibadah ika kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Awak bahas ibadah yang pertama dulu, ibadah badan. Tadi nan awak mulai togak itu ibadah badan. Togak, ruku, sujud, duduk, sujud, togak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Sembahyang isya, ba'diyah isya, tarawih. Tarawih dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat, 20 rakaat. Dalam mazhab Hambali 20 rakaat. Dalam mazhab Hanafi 20 rakaat. Dalam mazhab Maliki 20 rakaat. Malam itu 8 rakaat mazhab efisiensi. Jadi bagi yang sudah witir tadi, kalau nyobalik masih bolehkah dia menyambung tarawihnya? Boleh.
Walaupun tadilah ditutui dengan witir, masih boleh balik ke rumah sambung tarawih. Mana dalilnya? Dalilnya hadis dalam Sahih Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 8 raka'atin, thumma yusalli 3, thumma yusalli rak'ataini. Itu dalil boleh sembahyang lagi sesudah witir. Kalau ada orang sholat tarawih 2 rakaat, tetap dapat pahala, tapi yang sempurnanya adalah 20 rakaat. Lalu kemudian habis sholat tarawih sambung witir. Witir riwayat Aisyah istri Nabi 3 rakaat 1 salam. Macam sholat maghrib, supaya tidak sama dengan maghrib, maka tidak ada tasyahud awal. Hadisnya diriwayatkan istri Nabi, namanya Aisyah, 3 rakaat 1 salam. Sedangkan witir yang 2 rakaat tambah 1, hadisnya diriwayatkan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Dua-duanya sahih, dua-duanya bisa jadi dalil. Jadi kalau ada masjid surau yang membuat witir 3 rakaat 1 salam, sah. Yang membuat 2 rakaat tambah 1, sah. Yang 3 rakaat 1 salam, usalli sunnatal witri 3 raka'atin. Yang membuat 2 rakaat, usalli raka'ataini minal witri, atau usalli muqaddimatal witri, ambo sembayang 2 rakaat masih bagian dari witir, atau muqaddimah witir. Sesudah itu bau toga sembayang lagi witir, usalli sunnatal witri rakaatan, 1 rakaat. Mana yang afdal? Menurut mazhab Syafi'i yang afdal 21. Ini Ustaz Sawani disebutnya Abdul 21, dek disiko 21. Kenapa 21 itu lebih afdal? Takbiratul ihramnya 2 kali, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 4 kali. Itulah maka 21 kok masjid-masjid nan tua-tua biasa membuat 21. Tapi nan membuat 3 rakaat 1 salam tidak salah. Jangan berkelahi gara-gara 1 rakaat 2 rakaat 1 tambah 3 rakaat 1 salam. Berkelahi antara jamaah masjid gara-gara 3 rakaat 1 salam, 2 rakaat tambah 1. Nan golak uang hendak sembahyang. Dek apa uang masjid tu bercokak? Dek witir. Untung awak hendak sembahyang witir. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, uang nan indak sembahyang witir indak boleh jadi saksi di pengadilan, ndak boleh jadi saksi jual beli, ndak boleh jadi saksi nikah. Walaupun witir iko tidak wajib. 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 3 mazhab ndak wajib witir, tapi 1 mazhab wajib witir, mazhab Hanafi. Jadi guru kami orang mazhab Hanafi, waktu kami undang dari Mesir, sebelum lolok ambo ndak witir dulu. Awak mazhab Syafi'i witir sunat, Imam Hambali witir sunat, tapi uang nan ndak salat witir jangan timo kesaksian. Begitulah saking kuatnya sembahyang witir. Alhamdulillah awak tarawih sudah, witir pun sudah. Balik ke rumah lolok. Makanya pengajian habis tarawih tidak boleh panjang-panjang. Ini kok tidak panjang kok, habis kok tidak lama lagi selesai kok. Supaya apa? Supaya mudah nanti malam bangun lagi tahajud. Jadi kalau balik rumah jam 10, boleh, 2 boleh, 1, 2, 3.
jam 3, jam 4 jago sembahyang tahajud, tidak pakai witir lagi. Tapi nan seelok-eloknya jangan langsung tahajud, sembahyang sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, Bilal, aku mendengar suara terompah engkau dalam surga, wahai Bilal. Uangnya masih di dunia, suara terompahnya didengar Bilal, didengar Nabi di dalam surga. Apa amal engkau, wahai Bilal? Kata Bilal, ambo tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat wudu. Bagi yang belum pernah, nanti malam jago lolo berwudu, habis wudu usalli sunnatal wudu 2 rakaat lillahi ta'ala. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Mana dalil sembahyang sholat sunat taubat? Ma min muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang buat dosa summa yatatahhar, mandi, tidak bisa mandi berwudu, tidak bisa berwudu tayamum, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat taubat. Nang ketiga sholat sunat tahajud. Habis tahajud tutup dengan sholat sunat hajat. Apa-apa hajat-hajat awak, hajat anak awak, hajat keluarga awak, mintakan hajat Provinsi Riau, hajat anak cucu, usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian qabliyah subuh. Qabliyah yang paling kuat namanya rawatib muakkad, 2 boleh rakaat. Kita hitung sama-sama. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 2 boleh rakaat. Itu namanya sholat sunat rawatib muakkad. Muakkad maksudnya kuat. Kalau kuat wajib, di bawah kuat sunnat, inyo di atas sunnat, di bawah wajib. Itulah 2 boleh rakaat sunnat muakkad. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang sembahyang 2 boleh rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah untuknya 1 tempat di surga. Amba ulang sekali lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, tetap 2 rakaat 1 salam, togak lagi 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu namanya sunat rawatib muakkad. Ada rawatib yang indah muakkad. Ini rawatib tapi indah muakkad. 6 rakaat, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Amba ulang sekali lagi. Kenapa Ustaz malam kau banyak ngulang? Sebab konsen jamaah kau terbagi 2. Sebelah untuk Ustaz Somad, sebelah untuk kolak di rumah. 6 rakaat sunat rawatib dan indah muakkad. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu sodona nambah sobi tadi 24 jam. Itu namanya amal badan. Kalau awak hitung sama-sama berapa rakaat itu sodonya lebih 50 rakaat. Itulah bukti kebenaran Isra Mi'raj. Jadi waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dibawahi 50, tapi kemudian dapat diskon jadi 5. Tapi di bulan Ramadan niko awak laksanakan sodonya lebih 50 rakaat. Yang wajib tetap 5, tapi yang sunat-sunat banyak. Qabliyah, ba'diyah, tambah duha. Ada lagi sembahyang subuh. Habis subuh
Apalagi masjid awak godang, ngancak, elok, cantik. Habis subuh jangan balik ke rumah. Kalau ada pengajian alhamdulillah. Kalau tidak ada pengajian baca Quran, habis subuh solat setelah terbit matahari. Tadi waktu sembahyang ada waktu jamnya, kini hilang jam. Ada terbit matahari jam berapa? Syuruk 6.21 matahari terbit iko bumi terbit matahari 6.21. Waktu matahari terbit di bumi tidak boleh awak sembahyang, sebab itu namanya waktu tanduk setan. Jadi waktu pas matahari terbit itu datang setan, bertanduk setan. Gimana tanduk setan? Kau matahari ya, bertanduk setan sampai setinggi qaidah ramhin, setinggi galah. Setelah diukur menurut astronomi 20 menit. Eko galah, biarkan ini naik sampai setinggi galah 20 menit. Jadi 6.21 tambah 20, berarti 6.33. 6.33 lah bisa sembahyang sunat, namanya sembahyang sunat isyraqah. Usalli sunnatal isyraqah raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sembahyang sunat isyraq itu balasannya kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada dalam Sunan Tirmidzi. 3 kali kata Nabi, tamah, sempurna. Sodo hadis nana mau sampaikan iko, ndak ada hadis dhaif. Sodonya hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan. Dhaif ndak pakai sama sekali. Walaupun hadis dhaif boleh dipakai untuk fadail a'mal. Iko habis pembahasan pertama, pembahasan tentang amal badan. Mudah-mudahan bagi yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Iko malam yang keberapa kok? Malam kompek boleh? Ada menyabit malam ke-24 tadi. Malam kompek boleh? Malam kompek boleh? Esok hari sampai boleh? Esok sampai boleh? Malam esok, malam ke-5 boleh. Jadi dalam witir ada 3 mazhab. Mazhab Hambali dari malam pertama berkunut, mazhab Hambali. Jadi kalau ada dapat imamnya mazhab Hambali, dari malam pertama dia cuba berkunut. Mazhab Maliki tidak ada kunut sama sekali, dari awal sampai akhir tidak pakai kunut. Mazhab Syafi'i kunutnya di tengah. Dalilnya yang dibuat sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab disuruh Umar jadi imam, dan inya membaca kunut dari tengah Ramadan sampai akhir. Jadi nanti kalau ada imam witir baca kunut, jangan awak terkejut, itu adalah amalan mazhab Syafi'i. Kunut ikut tu bagi 3. Ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut witir, ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah bencana, perang, serangan Israel, itu kunut nazilah. Kunut witir dan kunut subuh, ada 3 kunut. Lah habis amal badan. Ompek tadi yang ingin ambo jolehkan malam kok. Pertama amal badan, yang kedua amal lisan. Jadi kalau ditanya orang, kenapa di Masjid Al-Mizan itu ada Bilalnya? Itu tujuan Bilal itu amal lisan. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun qudus rabbuna
wa rabbul malaikati warruh. Amal lisan. Apa dalilnya? Apa dalilnya bertasbih di celah-celah tarawih? Kenapa nak langsung togak aja? Dalilnya waktu selesai 4 rakaat sahabat Nabi duduk. Selesai 4 rakaat mereka duduk istirahat. Duduk istirahat tuh bahasa Arabnya tarwiyah. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwiyah. Duduk bahasa Arab, duduk istirahat tuh bahasa Arabnya tarwiyah. Tarwiyah, tarwiyah, tarwiyah. 3 kali tarwiyah tarawih. Jadi tarawih itu artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Jadi kalau ada sholat tarawih tidak ada duduk istirahatnya, itu namanya sholat pacu jalur. Nah waktu duduk istirahat tadi, sebagian sahabat tawaf di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Duduk istirahat. Sebagian dek inyo sakit, dek inyo tua, dek inyo sogan, inyo ndak tawaf, inyo duduk aja bertasbih. Subhanallah. Itulah dalil bertasbih di selah-selah tarawih. Kenapa disawi Abu Bakar? Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, untuk membedakan masjid Syiah dengan masjid Ahlus Sunnah. Sebab Syiah mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, hanya memuliakan Ali. Maka tengok di masjid, kalau di masjid itu ada kaligrafi tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, itu berarti masjid Ahlus Sunnah. Masjid itu ada Abu Bakar. Kau berarti masjid Syiah kok. Mana Abu Bakar? Hah? Tuh Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu bukan asal gue. Dulu di mimbar itu dibuat sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Untuk apa itu? Untuk membedakan masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah. Sebab Syiah tidak mau pakai 3 nama tu. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak boleh, hanya pakai Ali. Sedangkan awak Ahlus Sunnah, bau ambo yakin ni kau masjid Ahlus Sunnah. Bukan sekedar tulisan, tapi Bilal menyabit Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Taraddi artinya radhiyallahu an. Sebab Syiah kalau disabi Abu Bakar, apa katanya? Laknatullah alaih. Semoga Allah melaknat. Mudah-mudahan Allah menjaga Riau Iko tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa tujuan menyebut Abu Bakar itu? Supaya tahu kalau disabi Abu Bakar berarti sudah 8 rakaat. Kalau Umar 2 boleh. Kalau Utsman 6 boleh. Kalau Ali 20. Sebab lupa berapa rakaat. Kemudian Bilal membuat tahu. Jamaah kau tak tahu. Laki-laki biasanya selalu merahasiakan isi hatinya. Nah kau kadangnya tak tahu. Tanya kawan sebelah, "Iko awak witir apa tarawih?" Tak. Tanya sebelah, "Witir apa tarawih?" Sembahyang aja lah. Maka Bilal, "Sallu sunnatal witri salasa rakaatin asabakumullah." Salat witir 3 rakaat, mudah-mudahan kamu dapat balasan dari Allah. Itulah guna Bilal itu, supaya jamaah tahu inyo sembayangnya usollinya apa. Coba kalau tidak ada Bilal,
Tanya kawan sebelah nggak tahu. Nah, itu ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu biasanya lebih berani. Jadi tanya ke imam, Pak Imam, sembahyang apa? Kata imam, witir 3. Kebetulan imamnya babinsa. Sekarang hamba tanya, lebih elok pakai Bilal atau imam mengamuk witir 3? Kan elok pakai Bilal. Sallu sunnatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Itu namanya amal lisan. Amal badan dape, amal lisan dape. Habis tarawih jangan balik kumat. Biasanya sampai awal pengajian itu habis isya. Habis isya pengajian, habis tarawih duduk membaca Quran. Quran wakaf, komunitas Quran wakaf. Iko yakin nambah Quran iko dibaca. Dari mana Ustaz tahu? Sampulnya kuyak. Di tempat lain banyak Qurannya masih berbungkus plastik. Iko kuyak. Entah kuyak dek dibaca, entah jatuh, wallahu alam. Kalau ditengok dari lipeknya lah khatam 2 kali. Doakan supaya awak hatam Quran bulan puasa kau. Duduk buat lingkaran 10 orang. Bapak selembar, bapak selembar, apa selembar, apa selembar, apa selembar. Itu namanya amal lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Imam awak tadi baca Waqi'ah. Lalu kemudian subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu amal lisan. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iko sodonyo zikir. Tapi yang paling afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya amal lisan. Zikir kok banyak bu ya, banyak zikir. Asmaul husna kok zikir ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Qari ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah. Asmaul husna kok sering. Tulisan-tulisan kok Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iko sodonyo ditulis iko supaya kemana mato awak ingin Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla wa minal laili fatahajjat bihi. Tu maka di rumah awak elok di ruang tamu tu dibuat kaligrafi supaya air raya orang tiba tamu hanya berzikir. Yang dipajang bini awak tak pakai jilbab. Tengoknya ancak je bini awak dulu. Inilah pentingnya kaligrafi. Nampaknya jamaah kau banyak yang risau sebab helmnya kena hujan. Yo ndak apa-apa. Amal badan sudah, amal lisan sudah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Amal lisan. Amal badan sudah, amal lisan sudah. Nang ketiga amal harta. Jangan berbuka puasa masak bubur cuma untuk awak suang. Bapak, ibu, istri, suami, anak berpulang di rumah ampe buat onam nan dua sedekah untuk buka puasa.
Makanya tadi waktu sembahyang sunat isya tadi, ambo masuk, Assalamualaikum warahmatullah. Ambo tengok BRK, aku sedekah ambo. Assalamualaikum warahmatullah. Ambo tengok Pak Sekda, ambo tengok Pak Asisten. Masya Allah. Akhirnya tadi penyerahan. Udah kita doakan semoga semua yang berwakaf, berinfak, bersedekah diberikan Allah balasan yang sebaik-baiknya insyaallah. Amin. Saya tidak kaya Pak Ustaz, saya tidak pejabat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebani awak lebih dari kemampuan awak. Ikola dokek ayo. Ibu anaknya berapa? 2. Belikan baju 3. Baju anak pertama, anak kedua 3. Bapak belikan baju 3. Balik ke rumah ditanya dek bini, kenapa acu beli baju 3? Ada anak yatim, sama godangnya sama anak awak. Yang membeli bapak, tapi yang mengantar ke belakang ibu. Jangan bapak, nanti terjadi perang dunia ketiga. Ada ibu sebatang kara, lakinya meninggal, hidup suang, belikan kain sarung, belikan telekung, belikan baju. Tak sanggup buya, belikan makanan. Man fattara shaiman, siapa yang memberi makan buka puasa pada orang nan berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, macam orang dapat pahala orang puasa. Iko nang ketiga ko namanya amal harta. Nan terakhir nang keempat amal hati. Amal badan, toga, rukuk, sujud. Amal lisan, tasbih, tahmid, zikir, baca Quran. Amal harta, zakat. Ambo anjurkan membayar zakat elok bulan puasa. Ambo balik dari Maroko 2008 sampai kini 2025 membayar zakat bulan puasa. Elok awak bayar zakat puasa. Ambo alhamdulillah Ustaz bayar zakat tiap bulan puasa. Zakat apa? Zakat fitrah. Memanglah bulan puasa. Bukan itu makasih ambo. Yang ambo maksudkan adalah zakat harta. Ibu bapak ada tabungan di Bank Riau Kepri Syariah 1 juta. Iko kalau ditengok dari senyumnya kok paling seketek tabungannya 1 juta kok. Amin. Mengaminkan aja pun tak mau. Amin. 1 juta lah disimpan selama setahun. 1 juta. Kalau pitihnya 1 juta, zakatnya 2,5%. Berarti 2,5 juta. Ambo duit ambo 1 miliar bu ya. 1 miliar 25 juta. 4 miliar 1 juta. Mudah-mudahan rezeki awak berlimpah, sawit naik, pupuk turun. Apa guna sawit naik, pupuk ikut. Kalau awak bayarkan zakat di bulan puasa, keutamanya nyampe nampak tamu mudah mengingatnya. Asal ingat puasa, ingat zakat. Yang kedua, menolong orang susah. Ada saudara kita yang tak tolong puasa, dek kojo boe, maka awak bayinya zakat, nya bisa cuti kerja ringan. Yang ketiga, mendapat barokah puasa. Yang keempat, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo baru wajib zakatnya nanti Pak Ustaz bulan Muharram. Ndak apa-apa diturunkan kini. Muharram kan 3 bulan lagi. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bayarkan kini di Ramadan. Boleh, boleh. Namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Membayarkan zakat sebelum masanya. Hukumnya boleh, supaya tahun ini kok keluarkan di Ramadan, nanti di Muharram tidak usah keluarkan lagi. Ramadan kini, Ramadan tahun muka, setiap bulan Ramadan. Adapun zakat fitrah, menurut satu mazhab
Hanafi sudah boleh dibayarkan begitu masuk malam pertama Ramadan, sudah boleh untuk zakat fitrah. Tapi menurut mazhab Syafi'i 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Supaya kita tidak memberatkan petugas zakat di masjid, seelok-eloknya awak kalukan zakat fitrah ini 2 hari sebelum Idul Fitri. Tapi waktu yang paling afdal, paling utama adalah ketika malam takbir sampai khatib naik mimbar. Itulah yang paling afdal. Jangan gara-gara afdal terlambat orang sudah bagi. Di tempat kita biasanya malam Idul Fitri itulah dia membagi. Makanya kalau bisa 2-3 hari, seminggu sebelum itu kita sudah serahkan. Ini namanya amal harta. Amal harta itu berapa? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 amal harta. InsyaAllah kalau kau ompe-ompe ikut awak lakukan. Adapun amal yang terakhir adalah amal hati. Bapak, ibu mau amal yang mana? Saya Pak Ustadz, amal harta, saya tak punya harta. Amal badan, amal badan saya sakit tulang encok. Amal lisan sariawan. Yang terakhir kalau pula amal hati aja lah. Amal hati adalah sabar. Sabar. Insyatamahu ahadun, kalau datang orang mengajak berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, sabar. Kalau gitu biarlah amal harta aja biar. Ada orang sanggup nanti saya Pak Ustadz kalau disuruh amal harta siap, amal badan siap, amal lisan siap, tapi kalau sabar ini belum bisa Pak Ustadz. Ambo tadi ditunjukkan FB, kau orang mengejek-ejek Ustaz. Ambo sabar, dia tidak bersuo. Kalau bersuo, ambo sumbekkan handphone tu kemunculan. Puasa pun yang ngejek-ngejek ambo juga. Insyatamahu ahadun, kalau ada orang mencaci maki, au qatalahu atau ngajak kelahi, apa katanya? 2 kali. Inni shaim, ambo puaso, padahal dia sanggup untuk melawan. Ada orang kon tak sanggup melawan, disobiknya sabar. Itu bukan sabar, takwi. Tadi kaki ambo diinjak orang di pasau lipik kain tadi. Wang tak melawan, ambo sabar. Siapa yang injak? Pak Babin Kamtipmas. Itu bukan sabar, takwi. Tapi kalau inyo polisi, inyo tentara, inyo berseragam, inyo berpistol, ditantang orang, inyo sobi, ambo puasa, tunggu habis ayo. Itu namanya amal hati. Takwa itu amal hati. Ridho, takwa, qanaah, zuhud, tawakal, sabar, itu amal hati. Mana yang lebih berat Pak Ustadz? Amal badan atau amal hati? Tergantung orangnya masing-masing. Ada orang menyebut, saya Pak Ustadz, biarlah saya tarawih witir. Kalau tuan pergi menyetir menjemput sayur kubis, kalau sudah terdengar suara petir, tanda waktu sudah habis. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah yang dapat ambo sampaikan malam ini. Ambo lah banyaklah berceramah dari mana-mana tompek, bau dilipik kain ikolah tanda berakhirnya potiu. Memang hebat orang lipik kain. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari ambo yang dhaif. Mudah-mudahan awak amalkan. Doakan ambo. Di antara waktu yang mustajab adalah malam-malam Ramadan. Apalagi 10 terakhir nanti ada iktikaf. Isi iktikaf dengan ompe, amal badan, amal lisan,
amal harta, amal hati. Doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khatimah. Ndak ada guna awak umur panjang, ndak ada guna amal banyak kalau matinya suul khatimah. Mudah-mudahan awak sodonyo dibagi Allah Ta'ala ikhlas, takwa, dan sudo awak mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang bawa mula tausiah jam 9:30, kinilah jam 10:30 kurang 10. Jadi yang bawa dari tadi itu menengok jam di doket. Ala hazihin niyah al-fatihah.